العليم الحكيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا. Dari hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda mematahkan atau menghancurkan tulang orang yang mati itu sama seperti menghancurkannya di saat hidup. Orang mati itu nyawanya yang terlepas, tapi tidak kemudian tidak merasakan hilang sakitnya, enggak. Sakitnya tetap ada. Makanya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali mengajarkan kalau memandikan orang meninggal yang halus pelan-pelan. Ojo mati wae, gegetok gosok-gosok ya Allah. Ngawur kadang-kadang. Ini kadang-kadang ati sabun-sabune wong mayit itu sing baluk otak iku lak loro kabeh. Ojo kok mati wong urip pengen sabun kok ngurus amit-amit itu loro kabeh sakit. Nah ini maka kemudian adab kepada mayit itu penting sampai di sana. Orang itu tidak hidup terus, orang tidak hidup selamanya, dan orang akan meninggal. Semua orang pasti akan mati, dan semua orang yang mati mesti mengalami hal yang seperti ini. Maka Islam mengajarkan ketika ada mayit etika. Jangan sampai kemudian orang enak-enakan diotopsi. Kok dhisik kasus diotopsi dhisik iki. Kadang-kadang ndak ono kasus sing moro-moro diotopsi nanti dulu. Otopsi ini bagaimana dulu sampai dia detail segala macam. Kalau mungkin KDRT, korban KDRT atau mungkin keluarganya ada yang bingung dengan kemudian kematiannya tidak wajar, baru mungkin masih memungkinkan diotopsi. Nah ini mati tidak ono diotopsi terus ya Allah, sakit semua orang yang kayak gitu itu. Orang ahli keluarganya cuma tinggal tidak apa-apa Bu ya, diotopsi Bu ya, nanti dikasih bayaran kok buat praktek Pak. Buat praktek disuwek-suwek ndase wong gawe praktek dipecah-pecah sing kena. Maka Allah Ta'ala pun mengajarkan ada kalanya sesuatu itu dalam segala sesuatu itu butuh adab, tak ngawur-ngawur. Dalam ilmu kedokteran pun seperti itu. Makanya tempat-tempat ruangan-ruangan lab yang kemudian digunakan tanpa tujuan yang jelas itu sesingit subhanallah. Tempat-tempat lab kesehatan yang memang tujuannya ngambilnya dari tempat yang tidak jelas, alamat singit. Ada orang meninggal, pokoknya mati. Orang mana keluarganya? Tidak ada keluarganya. Miskin. Terus tidak ada yang mau menanggung. Langsung melebu. Dilebokno mari kemudian di dedel-dedel ini mau dari prakteknya dokter muda. Nanti dulu. Makanya lab musik tidak akan karuan. Dapat dari mana orang itu? Moro-moro dicebol-cebol ngawur. Maka orang yang mematahkan tulang mayit, sama seperti mematahkannya di saat hidup. Mayit manusia itu bukan untuk dimakan, beda sama kambing, beda sama sapi. Kalau hadis ini dipakai untuk hewan, tidak itu dimakan hewan ini, tidak itu dipangan. Bayangkan pedang kulit sapi, kukunya sapi itu sapi ini, terus tidak boleh dipotong, harus foto. Melbu pancine ya opo. Ngawur praktekan hadis itu harus ngerti. Ini hadis tujuannya untuk manusia itu bukan yang kemudian untuk dimakan. Kalau binatang ternak yang memang sudah dinaskan oleh Allah Ta'ala boleh dimakan, beda lagi urusannya. Ini urusannya manusia. Manusia dipotong, dicacah-cacah seperti itu loh. Hati-hati. Sudah mati, saking mangkelnya sudah dicecor-cecor si anak, saking mangkeli. Tidak boleh dalam perang sekalipun. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian mengomandokan kepada para sahabat, kalau kalian lihat orang pasukan musuh atau siapa saja sudah mati, jangan diteruskan. Wah, musik mati, dhisik panah kudu suwek-suwek
si aku si mangkel ini di dulu diketok tangan, diketok bisa mati di sana. Apa begetno? Hukum kisos itu bukan berlaku ketika orang sudah mati. Ketika orang masih hidup baru berlaku hukum kisos. Yang nyongkel mata dicongkel matanya, yang memang motong tangan dipotong tangannya. Itu pas sore. Duduk pas mati terus diketok-ketok kok ngono carane dimutilasi, tidak tepat. Maka Allah Ta'ala mengajarkan sama mayit itu ada etika, Hadis yang selanjutnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala alhibu li lahdan wansabbu alayya labina nasaban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim walil Baihaqi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wa nahwuhu wa zada wa rufi'a qadruhu 'indal ardi qadra shibrin. Hadis yang selanjutnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas menjelaskan ketika ada orang meninggal pada zamannya, maka Sa'ad bin Abi Waqqas minta kepada para sahabat, tolong Anda buatkan lubang dan letakkan di atasnya batu-batu untuk penanda. Jadi kayak model nisan, model maesan, tapi batu pinggirnya. Dan kemudian sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat yang lain diriwayatkan dari Imam Baihaqi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menjelaskan riwayat yang sama, cuma kemudian ada tambahan dan tinggikan warufi'a qabruhu dan naikkan kuburannya lebih tinggi daripada tanah, paling cuma sejengkal saja. Tidak terus kemudian kuburan sampai 5 meter, cek duku. Kuburan apa cek duku ya Allah. Ini hati-hati. Nanti ada hadis yang selanjutnya. Jadi kuburan itu yang penting tidak sejajar dengan tanah saja, itu sudah selesai sebetulnya. Tidak kemudian harus mewah, harus seperti apa, enggak. Pokoknya lebih tinggi dari tanah, biasanya kalau untuk munggah jadi kalau gundukan itu sebetulnya sudah cukup untuk penanda dan diletakkan penanda bahwa ini adalah kuburan. Makanya pentingnya kadang-kadang maesan itu penting. Karena pada zaman sahabat itu ada beberapa kuburan yang tidak pakai maesan. Akhirnya orang lewat seenaknya, kemudian orang duduk bikin kemah di sana, dilunggui, kadang-kadang orang sing nganggur ngisin nang gunung bisa. Allah, kebelet ya Allah, kebelet nang dukure mayat iki ya Allah. Ini penting. Jadi kemudian ada naik sedikit lah, tidak banyak, naik sedikit, yang penting lebih tinggi daripada tanah, itu sudah cukup. Hadis yang selanjutnya sama dari Imam Muslim, masih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menjelaskan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa ayyu'ada alaihi wa ayyubna alaihi. Hadis yang selanjutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menjelaskan, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, lafadznya melarang. Bukan kemudian Rasulullah langsung mengatakan ini jangan dilakukan. Nah, hadis itu tingkatannya. Hadis itu ada tingkatannya. Ini hadis lafadznya Rasulullah melarang. Siji. Sama seperti ketika saya mengatakan jangan duduk di atas bangku. Atau ada orang kemudian menyampaikan jangan duduk, Ustadz ngomong, Ustadz bilang jangan duduk di atas bangku. Siji. Yang satu yang menyampaikan orang lain, yang satu Rasulullah sendiri yang menyampaikan. Tentu yang Rasulullah sendiri yang menyampaikan ini jauh lebih kuat. Maka kemudian hadis ini walaupun milik Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, tapi tetap kemudian hadis ini di bawah tingkatan yang Rasulullah ngomong sendiri. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang untuk menyemen di semen dicor, kuburan dicor, kemudian
atau diduduki, orang duduk di atas kuburan, atau kemudian didirikan bangunan di atasnya. Ini penting. Kadang-kadang salah paham begini, bahaya. Orang kemudian ada golongan ketika orang memahami hadis secara teks saja, ini bisa gawat. Ini bisa gawat. Sama seperti ketika ada orang tanya ngotot bisa takut ngotot ini takut tapi cepat ini. Allah. Ustaz, apa hukumnya orang sholat pakai masker? Nah, ini karena Rasulullah pernah melarang. Memang ada lafaznya sama seperti itu. Rasulullah melarang. Berarti dari sahabat yang menyampaikan, bukan lafaz dari Rasulullah sendiri. Beda kalau model yang di atas tadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Ini sahabat yang mengatakan Rasulullah apa mau jarine ustaz ojo lungguh nek ndukure bangku. Ambil ustaz dhewe sing ngomong, jangan duduk di atas bangku siji. Modelnya siji. Nah, ini dilihat konteksnya. Bagi orang yang kemudian tidak ada masalah, usah karepmu kenapa banyak gaya masker tak karepmu. Bagi orang yang kemudian ada masalah, ini hadis harus diteliti. Kok dilarang sama Nabi? Kenapa sampai dilarang? Setiap hadis itu mesti ada seperti itunya. Harus diteliti. Maka yang bisa meneliti model kayak ini ulama yang menjelaskan. Nah, maka zaman dulu kain itu tidak kayak zaman sekarang. Zaman dulu kain kok kandel-kandel, zaman saya itu tipis ya Allah. Lah masker medis itu tebelnya sak piro sih? Masker medis itu tebelnya sak piro sih? Orang sih bisa napas. Terus kalau kemudian disamakan dipakai hadis itu zaman Rasulullah melarang orang untuk menggunakan kain yang menutupi wajah. Kain zaman disitu kuandel, model sorban. Pak, Anda bisa bayangkan sorban digebet kayak gini. Kira-kira antara tegel dengan hidung itu serodok misal sak menit. Saking tebelnya kain. Nah, ini disamakan sama masker medis yang tebelnya tapi rasa tebel masker medis itu. Ya beda. Nah, makanya harus diteliti. Ditelok pokoknya masalah benda, pahing terus daripada sebelah melok pahing, Mbak. Daripada pahing bersamaan ya kan. Kayak masker lain. Ada bab yang menjelaskan seperti itu. Jadi tidak kemudian hadis itu dimakan mentah-mentah itu juga enggak. Harus ada penjelasan. Sini tuh jelasnya ini orang yang belajar, kayak harus belajar. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW itu melarang kuburan untuk dibuat semen, dicor. Zaman dulu karena banyak orang-orang yang musyrik, orang tuanya mungkin masih syirik kepada Allah Ta'ala, menangi Rasulullah hidup, makanya sempat pernah dilarang untuk ziarah dan sempat dilarang untuk model seperti ini. Jadi yang ditakutkan apa? Orang bermegah-megahan dalam kuburan. Wong tua kusugi. Terus kuburan ini dukur luar biasa sampai kecolok 3 meter. Jadi orang sing biyen wong tuaku seneng ambil Ferrari. Terus kuburan di model Ferrari beda ngawur kayak gini. Iki ngawur kayak gini gimana? Nah, efek dari hadis ini panjang sebetulnya. Orang kalau diperbolehkan sama Rasulullah untuk kemudian bikin kubur, kalau cuma untuk penanda tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika ini jadi barang mewah. Kuburan itu jadi barang mewah. Nah, itu medeni soro nek ngene carane. Akhirnya kemudian keluarga yang ditinggalkan disulitkan karena orang yang meninggal ini tadi. Terus gak wasiat, kok nek aku mati kuburan ini genah sing azen. Sampai buatkan masjid. Sampai dibuatkan masjid, sampai minta wasiat seperti itu. Itu yang ditakutkan seperti itu. Adapun kalau cuma untuk penanda, di semen cuma dukur sak menit toh. Nek di semen sampai dukur sampai ini baru ndak oleh.
kan cuma sakilan satu jengkal gini saja tidak ada masalah. Jadi masalah itu kalau kemudian sampai mewah-mewahan, di keramik, di marmer, terus dipoles bendino, ini sih jadi masalah ini. Ini yang jadi permasalahan, ya. Yang jadi masalah itu ketika orang bermewah-mewahan dengan kuburan. Terus kemudian kesannya kayak ane di paling suangar dewi di antara sing lain. Sepertinya dia paling sangar dewi di antara sing lain. Wis alung karung suwe dewi. Kuburan itu kudu ono pernak-pernike alung ono pernak-pernike, ono berlian-berlian. Nah, ini bahaya kalau sudah seperti ini bahaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam paling mulianya orang kuburan itu dua datar. Cuma masalahnya makamnya Rasulullah itu ketutup, tak dilewati wong-wong. Nek kuburan ini duduk Rasulullah dipancang wong ya Allah. Apalagi kalau rata. Nah makanya kemudian ada fikih yang setuju dengan kuburan itu rata. Ada fikih yang justru sampai melarang kuburan itu roto. Yang ditakutkan kayak model di ampel kuburan itu roto. Akhirnya wong mlaku sembarangan dipancal lain. Umpama ono undak-undakan titik paling tidak mungkin dipancal. Apalagi kalau seandainya agak tinggi sedikit, tak mungkin dipencoloti jelas. Tak mungkin dipencoloti. Ya paling dilunggui. Kan mengurangi resiko. Kalau datar ya dilunggui ya dipencoloti, ya dilangkai. Tapi kalau agak tinggi kan tak mungkin dilangkai sudah. Nah yang ditakutkan itu di sana, menghindari orang yang tidak beradab. Itu kadang-kadang rotok penting. Nah makanya kemudian di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang orang untuk nyemen kuburannya, bukan terus semen titik indah. Yang dimaksud itu semen sampai terus dukur terus jadi kemudian ini jadi momok. Wah, kalau kuburan di sini harus mewah semua. Masuk di TPU ini harus mewah semua, harus sama semua. Nah ini sing repot kayak gini. Ini repot. Ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian wa ayyuk ada alaih, dan tidak boleh duduk di atasnya. Orang kadang-kadang kalau ziarah diperhatikan, orang kalau ziarah kubur diperhatikan. Kuburan orang tua Anda di tengah, ojo ngelangkai lewat pinggir. Dan jangan kemudian Anda duduk di atas kuburan orang lain. Petrek, kini kuburan. Ini ada sekali. Ojo terus lungguh ndase wong disiliti ya Allah. Sing gentar. Mau bakti sama orang tua nyiliti ndase wong lain. Ndase wong dilunggui. Nah, ini tidak baik. Ya, jadi kemudian harus diperhatikan yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya wa ayyubna alaih, dan tidak boleh dibangun sampai bangunan yang luar biasa. Ini kadang-kadang ada pemahaman yang sampai salah. Ada golongan yang sampai kemudian saking tidak senangnya sama bangunan yang ada kuburan, sampai kemudian tidak gelem sembahyang di Masjid Nabawi. Dan itu ketemu, subhanallah. Ada beberapa jamaah haji, jamaah umroh itu cerita, setelah saya ketemu model seperti itu, tidak mau sholat di Masjid Nabawi. Cari apa? Kalau kuburan Rasulullah. Ya Allah, sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya luar biasa. Ini dia tidak mau sholat di Masjid Nabawi karena dasarnya kata dia ada bangunan di sana, ada makamnya Rasulullah. Kan tidak boleh kalau makam itu didirikan kemudian siji, beda. Konteksnya beda. Makanya orang belajar hadis itu harus menyeluruh, si parsial siji, wah hancur. Di dalam riwayat hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan, kami ma'asyiral anbiya, kata Rasulullah, dimakamkan di mana tempat kami meninggal. Rasulullah meninggal di rumahnya Siti Aisyah, di sana juga Rasulullah dimakamkan. Di sebelahnya, di masjid itu duduk di ngarepe omahe Rasulullah. Dulu masjid itu di sampingnya, Anda coba cek sejarah sirah Nabawi. Masjid itu duduk di ngarepe, duduk di burine masjid omahe Rasulullah. Masjid itu dulu, Masjid Nabawi itu ada di tempat Raudhah, sekitar Raudhah lah, itu ada di samping tempatnya Rasulullah.
samping rumahnya Rasulullah. Tadi duduk karena perluasan. Lah nek kok dalil kok ngono carane. Ya, curah sembahyang Masjid Nabawi, Pak. Bukan semua bangunan yang ada kuburannya terus Anda tidak boleh sholat di sana, tidak. Yang ditakutkan orang kemudian sholat khusus untuk orang ini, nah sembahyang khusus untuk ini tidak oleh. Ini yang tidak boleh. Ini bisa jadi satu syirik, Orang yang ditakutkan sama Rasulullah itu kalau sampai seumpama bangunan itu dibuat orang meninggal terus dibuat masjid, itu sakdirian tidak cukup, Pak. Makam keputih itu tidak cukup. Anda bayangkan orang yang kemudian mati, mungkin kemudian meninggal gara-gara COVID, terus keluarganya kaya gitu, terus kemudian dia mau bikin masjid di sana, dikaitkan masjid, sakdirian, terus bikin masjid kafir. Iki mati masjid, mati mana yang sebelah rodo ada titik masjid. Wilayah yang seharusnya bisa dibuat untuk 10 orang, gara-gara ini egois, 1 orang terus kemudian tutupi 10 area ini tadi. 10 tempat yang biasanya kan bisanya ditempati orang-orang lain itu tidak oleh, ini tidak boleh. Pokok bedakannya sak dulu dikaitkan masjid, terus disembahyang di turun. Nah ini yang jadi masalah, ini yang jadi permasalahan. Ketika orang kemudian bawa urusan sholat, urusan kemudian ibadat-ibadat yang mahdoh seperti ini di hadapan mayit ini bahaya. Ini yang dibahayakan. Dikhawatirkan nanti terjadi syirik itu mau. Tadi teman-teman, karena bakal tadi. Kok waktunya dijupuk gaji jimat, gaji jimat. Kok situ emangnya gaji jimat mana entek Pak Yowo. Iku nek Ka'bah kabeh disuweki gawe jimat kabeh. Tak kelambian Ka'bah yakin. Budal nek kudu disuwe. Iki rata-rata wong Indonesia teko nang kono suwe gawe jimat. Kok teko maneh ya apa? Abek nek wong Indonesia kaya ngono kabeh nyuwek kabeh, Pak. Tak kelambian Ka'bah ya Allah. Nah, kalau semua orang kemudian kuburan itu dibuat seperti masjid, dibuat tidak bagus lah, tidak bagus. Idealnya masjid itu ya tanpa kuburan. Baiknya seperti itu. Kalaupun ada pendahulunya yang memang kemudian ashabuna awalun diri sing gawe, dia takmirnya, dia yang wakaf tanah, dia yang kemudian wakaf masjidnya. Terus dia kemudian minta dikubur di sebelahnya, di ngarepe. Nek wasiat itu enggak. Aku kuburan di ngarepe. Kan dari sembah wong lek apa ceritoi. Jadi di sembah wong lek apa ceritoi. Nek sebelah. Jadi kalau perluasan itu samping. Nah, maka itu pentingnya. Hadis yang selanjutnya dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Maz'un wa atal qabra fa hatta alaihi thalatha hasayatin wa huwa qa'im. Hadis yang selanjutnya dari Amir bin Rabi'ah menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat. Iki ono tulisan sholai kurang. Iya kan? Kadang-kadang penerbit kok ngono. Ini sholat. Sholat ala Utsman bin Maz'un wa atal qabra fa ata alaihi thalatha hasayatin wa huwa qa'im. Ya, ada. Hadis dari sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyolatkan Utsman bin Maz'un, kemudian mengantarkan beliau ke kubur, kemudian diambilkan dari tanah itu 3 kali. Ini yang kemudian masuk dalam riwayat minha walaknakum, diletakkan ambil segenggam tanah. Rasulullah kemudian membaca minha walaknakum, ambil segenggam tanah lagi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca wa fiha nu'aidukum, dan kepadanya kalian dikembalikan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kalian akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri. Memang sunnahnya seperti itu. Jadi ambil tanahnya bukan dari bawah. Jangan orang kemudian kadung meletakkan mayat terus dodok di nggone mayat iku mau wis toko kene ae lah tanah.
sunnahnya dalam kondisi berdiri. Jadi dia ambil tanah dari atas, kemudian dibuat handle ini tadi. Ya. Hadis yang selanjutnya dari Utsman radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'al. Hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjelaskan, biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika selesai memakamkan jenazah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan para sahabat, kemudian Rasulullah mengucapkan istaghfiru li akhikum, bacakan istighfar untuk saudara Anda, fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia pada saat ini sedang ditanya. Was'allahu dan mintakan keteguhan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah akan bisa masuk surga, pasti bisa masuk surga. Dilatih mulai saiki, dilatih. Kok air nek mati baru ngomong la ilaha illallah, enggak bakal bisa, enggak bakal bisa. Orang itu tergantung kebiasaannya. Ketika dia biasa bangkit terus kemudian zikir, nanti dikubur bangkit juga akan zikir. Biasa tangi di ngomel, campir ditangi ngomel. Abi malaikat kan ngomel campir tempel. Oh iya. Kan ada takut campir. Malaikat sing takut campir. Makanya Sayyidina Umar tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau siap-siap ya Rasulullah. Saya mau tanya, seperti apa orang yang dibangkitkan nanti pada yaumul barzah, ketika orang bangkit dari kubur itu modelnya seperti apa? Ya sama seperti ini kata Rasulullah. Terus kayak gini, boleh kayak gini? Dawati. Memang mungkin atak temenan, orangnya tatak sungguhan. Tentu, maka Sayyidina Umar itu ibadatnya siji. Sayyidina Umar itu ibadatnya beda. Ibadatnya beliau itu tatak sungguhan, yakin. Makanya witirnya Sayyidina Umar itu di akhir, mepet subuh. Jadi ini orang takut, Ustaz, waktu afdol witir seperti apa, kondisi Anda seperti apa, tak takut balik. Nek kok kaya model Sayyidina Umar yakin iso tangi tak durungi subuh, ndak ono masalah ora witir tak durungi subuh. Tapi nek ndak yakin melok hadhape, melok Abu Bakar, enak. Mari sembahyang bisa, tambah orang rakaat ba'diyah, tambah sak rakaat witir. Enak ngono wae. Tambah sak rakaat witir, beres. Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Debat Sayyidina Umar tanya, kenapa Anda kok witir di awal waktu? Saya takut, jaga nih. Saya takut kalau nanti pas bangun sudah subuh. Sayyidina Umar yakin iso, makanya dia di kubur yakin. Kini tidak yakin. Lebih baik kan ya saya sing aman-aman wae. Sayyidina Umar yakin, tangi turu iso wiritan, kene tangi turu nek ngomel. Ngomel tangi turu pas ketemu mbek Mungkar Nakir kan. Cak repek. Allah. Sayyidina Umar yakin betul. Orangnya itu luar biasa. Makanya dilatih dari awal itu dilatih. Ketika bangun tidur wiritan. Dibiasakan zikir, nganggur zikir, latihan. Ya Allah saya latihan, niatkan ya Allah saya latihan. Biar nanti ketika akan meninggal dunia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Latihannya saiki. Jangan tadi kok sampai mati baru latihan la ilaha illallah. Telat. Gak iso, gak metu omongannya. Makanya sekarang ini latihan sama seperti dalil ketika orang sujud. Wa yud'auna ila sujudi fa hum la yastati'un. Orang-orang yang kafir nanti di hari kiamat karena mereka tidak pernah latihan sujud, tidak pernah sholat, ketika kemudian nanti di akhirat ditanya oleh Allah Ta'ala, mana yang hamba-hamba saya? Ngaku kabeh, ya Allah saya hamba Anda. Ya sudah, gini saja. Sekarang tes yang betul hamba saya sujud. Fungsi Islam itu sujud kabeh karena harus balik-balik latihan. Orang yang kafir tidak pernah latihan, kalau tidak iso sujud, kencang gegeri. Gegeri itu dari Allah Ta'ala, kencang kendor, dari Allah Ta'ala. Tidak bisa sujud orang-orang kafir itu.
Nah, maka latihannya sekarang, masih sekarang latihan. Yang banyak istighfar, yang banyak tahlil la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa marhamna bil Qur'an wa ja'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa ja'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrari azza wa jalla rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.